subscribe, like, and share. Yang keluar dari sekolah tak jadi melanjutkan kuliah karena malu, laki-laki apa perempuan? Yang ketahuan tak perawan kalau nikah, laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Saya tak mau kalian dirusak oleh playboy cap tupai. Lompat pokok kelapa sana, lompat pokok kelapa ini, lompat pokok kelapa ini, habis berlubang semua pokok kelapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik burung balam, jangan ditambat di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya SMK 1 belum sarapan. Sudah makan semua? Belum makan. Semua mendengar pengajian. Mudah-mudahan semuanya sehat, istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Gubernur Riau, yang hari ini diwakili oleh Bapak Sekda, Bapak Taufik Usman. Menangkap ikan di dalam kali, disayur dengan sayur jamur. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi gubernur. Banyak pula yang mengaminkan. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Dinas, Ibu Kepala SMK 1, ada sahabat saya Ustadz Al-Nob Dinar, alumni Al-Azhar Kairo Mesir, sekarang Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Di samping beliau Ustadz Doni, adik kelas saya juga di Mesir. Ustadz Doni ini spesialis khusus Ustadz yang anak muda saja. Dia kalau pengajian jamaahnya anak muda aja. Kalau saya dari anak-anak sampai nenek-nenek. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita mengatasi tantangan remaja dalam bingkai Islam. Kenapa remaja? Kenapa remaja? Karena yang digoda setan itu remaja. Orang tua tak digoda setan lagi. Setan pas nengok orang tua, ini tak usah lagi goda, tak ada nafsunya lagi. Anak muda. Jadi memang godaan. Kalau ada anak SMK 1 bilang, saya ini Pak Ustadz selalu digoda setan. Memang setan tertarik sama kau. Kalau kita udah tua tak digoda setan lagi. Jadi kalau ada orang tua mengaku digoda setan, bukan salah setan, memang dia udah jadi setan. Makanya selalu disebut kenakalan remaja. Nggak ada kenakalan orang tua. Tapi insya Allah remaja SMK 1 ini baik-baik semua. Nggak tahu juga ya, itu doa kita aja. Amin ya rabbal alamin. Handphone itu baik apa jahat? Akhirnya di handphone ada Instagram, ada Telegram, ada kilogram, ada miligram, ada Facebook, ada TikTok. Akhirnya karena sudah punya aplikasi, tentu punya friend, punya kenalan, punya circle, punya kawan, punya sahabat. Lalu kemudian DM-DM-an. Kenal, hai sayang. Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas jumpa mukanya beda. Dah akhirnya masa kita cuman lihat di layar aja? Ayo kita kopdar. Akhirnya jumpa, dicarilah kafe yang paling murah. Mampir ke kafe, dikasih minum, habis minum bebayang-bayang, bekunang-kunang. Rupanya air minum itu udah disuntik duluan. Disuntik dari bawah, dimasukkan obat perangsang dan obat penghilang ingatan. Akhirnya hilang, terjadilah apa yang terjadi, dipoto, divideokan, diancam.
Kalau kamu mau macam-macam, awas, saya sebar di grup-grup WhatsApp, saya kirim ke orang tua kamu. Akhirnya bla 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 bla, terjadilah apa yang terjadi. Kalau begini, handphone itu baik apa jahat? Tadi katanya baik. Cepat kali berpindah ke lain hati. Ada satu anak SMK punya handphone, lalu dia nonton di YouTube. Dia belajar bahasa Inggris melalui www.youtube.com. Setelah dia belajar bagaimana conversation, bagaimana pronunciation, bagaimana ngomong, akhirnya dia pun ikut tes TOEFL, Test of English Foreign Language, dan skornya 550. Dapat beasiswa dari Harvard University, dapat beasiswa dari McGill Kanada, karena bahasa Inggrisnya mantap. Pas ditanya, kok kursus di mana? Aku belajar bahasa Inggris dari YouTube. Modalnya mana? Nih, handphone. Kira-kira handphone itu bagus apa tak bagus? Tadi katanya tak bagus. Jadi kalau begitu yang jahat itu handphonenya atau yang punya handphone? Cerdas. Handphone itu di mana-mana smartphone. Smart, cerdas, pintar, pandai. Phone, handphonenya cerdas. Yang punya handphone bongak. Bongak phone nggak ada. Jadi yang paling penting itu adalah bukan mencerdaskan handphone, karena handphonenya sudah cerdas, tapi mencerdaskan yang punya handphone. Itulah kenapa di SMK Negeri 1 Pekanbaru ini, insya Allah anak SMK Negeri 1 ini semua anak-anaknya cerdas-cerdas. Bagaimana cara SMK Negeri 1 mencerdaskan anak supaya jangan sampai salah bermedsos? Tak punya duit, minjam duit. Apa namanya? Pinjaman online. Dapat duit, mau ingin banyak duit, di mana diputar? Judi online. Setelah dapat duit, habis waktu main-main. Apa namanya? Game online. Tapi ingat, nerakanya offline. Ini tidak terjadi di SMK Negeri 1. Karena di sini anak-anaknya cerdas-cerdas, hebat-hebat, pandai-pandai dan berprestasi. Memang ada beberapa yang tapi udah meninggal. Bagaimana cara SMK Negeri 1 supaya anak-anak ini cerdas? Sehebat apapun godaan, angin puting beliung, ombaknya kencang, karangnya tajam, tapi perahunya tetap sampai ke Pulau Harapan. Anaknya menjadi pemimpin masa depan, insyaallah. Amin. Bagaimana cara SMK Negeri 1 menanamkan? Yang pertama mereka tanamkan adalah religius. Religius diambil dari kata religion. Religion, what is your religion? I am a Muslim. Saya seorang Muslim. Makanya di sini ada kajian khusus sesuai dengan agama masing-masing. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Saudara-saudara kita, sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 dan pasal 2, ayat 1 dan ayat 2, pasal 29, kita bebas menjalankan agama masing-masing. Kita hanya disuruh untuk saling menghormati. Religius, agama kita adalah Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Engkau main handphone itu bukan diawasi bapakmu, bukan diawasi gurumu, bukan diawasi BPK, bukan diawasi KPK, bukan diawasi Inspektorat Jenderal. Yang mengawasi engkau adalah la ta'khudhuhu sinatun. Itulah yang ditanamkan. Sehingga walaupun di kamar, di toilet, di mana-mana, dia selalu merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Religius. Yang kedua, apakah orang kalau sudah religius lalu dia kehilangan warga negaranya? Kamu kalau berkata Allahu Akbar berarti kau anti Pancasila. Kau kalau berkata Pancasila NKRI berarti kau keluar dari Islam. Tidak. Karena yang memerdekakan negeri ini dari Belanda, dari Jepang, dari komunis, dari ateis, dari PKI, sehingga menjadi negara Indonesia
adalah orang-orang orang religius. Bung Karno religius, Bung Hatta religius, orang yang taat beragama. Datanglah Soekarni menemui Soekarno, mengusulkan bagaimana kalau proklamasi kita tanggal 16 Agustus. Kata Bung Karno, tidak, saya tetap pada tanggal 17. Karena Bung Karno ini percaya angka-angka. Kenapa mesti 17? Karena 17 Agustus 1945, 17 adalah 17 kali kita bersimpuh di hadapan Allah. Itulah dia berapa? 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Kenapa mesti 17 Agustus 1945? Karena itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Mengambil keberkahan bulan Ramadan. Jadi kemerdekaan Indonesia itu adalah pada bulan Agustus. Pada bulan Ramadan. Yang berteriak mengusir Belanda. Belanda, Jepang, PKI, komunis, serbu, mati syahid. Yang mengajarkan mati syahid, Allahu Akbar. Siapa yang mengajarkan mati syahid? Orang yang religius. Maka jangan benturkan antara religius dengan nasionalis. Begitu kau mengatakan Pancasila, berarti kau religius. Karena sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Begitu kau mengatakan Allahu Akbar, berarti kau nasionalis. Karena dengan Allahu Akbar lah Belanda. Begitu. Siapa pejuang dari dalu-dalu yang mengusir Belanda? Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai digelar sebagai Tiger van Sumatera, harimaunya Sumatera yang siap mencabik-cabik Belanda. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak takut mati, religius, nasionalis. Bagaimana cara SMK 1 untuk lewat pesawat? Kalau tuan sholat Jumat, jangan makan sayur kubis. Kalau sudah lewat pesawat, berarti waktu sudah mau habis. Bagaimana cara SMK 1 menanamkan kepada anak-anak ini, apapun handphone yang dia pakai, aplikasi apapun yang dia pakai, dia tetap cerdas. Ditanamkan anak ini mandiri, tidak ketergantungan kepada guru, tidak ketergantungan pada ayah ibu, tidak ketergantungan pada siapapun. Dia hanya bergantung kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Jangan bergantung sama kawan. Pagi jadi kawan, sore jadi lawan. Jangan bergantung sama pohon. Pohon bisa mati. Hari ini kau berangkat kuliah, berangkat sekolah, pakai mobil, pakai motor, punya bapakmu. Bapakmu mati, kau anak yatim. Hari ini kau bangga, kau sombong, punya ayahmu. Ayah kau mati, mak kau kawin lagi. Habis diambilnya harta-harta kau semua. Jangan sombong, jangan angkuh. Maka mandirilah. Mandiri. Mandi sendiri. Bagaimana cara SMK Negeri 1 Pekanbaru menanamkan supaya anak-anak ini cerdas? Ditanamkan supaya dia bisa bekerja sama. Memikul itu kalau sendiri berat. Memikul ini berat, biar aku aja. Memikul ini berat, supaya tidak berat bagaimana? Maka kita mesti gotong bersama. Itulah budaya Indonesia, namanya gotong royong. Ini acara ini bisa terwujud karena gotong royong kita bersama. Akhirnya ada yang masang sound system, ada yang merekam, ada yang mengupload, ada yang mengedit, ada yang ngurus makanan, ada yang ngurus karpet. Ini karena gotong royong. Jangan sombong, jangan angkuh. Karena saya, kau bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bagaimana cara SMK Negeri 1 menanamkan supaya anak-anak ini cerdas? Ditanamkan anak ini punya kejujuran yang disebut dengan integritas. Tidak ada anak SMK Negeri 1 yang mencontek. Mereka adalah anak-anak yang berintegritas. Insya Allah anak-anak SMK Negeri 1 nanti kalau jadi pejabat, dia tidak bisa disogok, insya Allah. Kalau dia jadi penguasa, dia tidak akan menjual negara ini kepada asing, insya Allah. Amin.
Itu 5 cara SMK Negeri 1 menanamkan ke setiap siswanya. Ustadz tahu 5-nya dari mana? Ada tertulis di situ. Tuh. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ngapain kita ceramah nyari bahan-bahan sampai pusing kepala? Orang ada kok ditulis itu. Itulah enaknya ceramah di SMK Negeri 1. Karena bahan itu udah ada semua. Ini saya jelaskan semua nanti nih. Sekeliling nih semua. Oh, bismillah. Tadi Ustadz bilang anak SMK Negeri 1 nggak nyontek, itu Ustadz basa-basi ya. Mari kita kampanyekan, menyontek dalam ujian adalah perilaku tidak terpuji. Itu ada gambar 2 anak tuh. Itu yang megang kepala tuh sakit, dia tak jadi menyontek. Hari ini yang hadir dari bapak-bapak pejabat, bapak sekda dan bapak kepala dinas. Hadir dari pihak wali murid kelas 12 yang anak-anaknya tamat tahun ini. Mudah-mudahan anak bapak ibu sukses S1, S2, S teler, S cendol, S doger, S Bandung. Ini pesantren atau sekolah umum? Sekolah umum, bukan pesantren. Tapi coba tengok anak-anak perempuannya, berjilbab panjang, bertudung labuh, berbaju kurung. Macam anak pesantren. Kenapa mereka berbaju kurung? Karena tradisi Melayu. Bumi lancang kuning, Riau adalah Melayu. Di mana di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Nah, maka ibu yang sudah memasukkan anaknya ke SMK Negeri 1, walaupun ini bukan pesantren tapi mereka religius. Anak ibu di sini sudah diajar dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore bertudung. Jangan sampai ibu di rumah pakai baju mak lampir. Sundel bolong, nyiblorong, pocong. Anak laki-lakinya coba tengok. Ada anak SMK Negeri 1 bercelana pendek? Tak ada. Maka bapak, anak kalian tidak di pesantren, anak kalian di SMK Negeri 1. Tapi kalian di rumah jangan bercelana pendek. Hitam-hitam, si tampuk manggis. Sudahlah hitam, lutut berkudis. Anak kalian tamat. Sekolahnya sudah dibuatkan gratis. Pak Sekda tadi yang ngomong. Tahu-tahu ada kutipan lagi. Acara wisuda kutipan. Acara di hotel kutipan. Dibuatkan edaran. Tak boleh ada. Iya, tapi kami ingin punya kenangan. Pada akhirnya hidup hanyalah sepotong kenangan. Abu gambar kau situ tuh. Nah, tegak situ foto. Nah, cetak sebesar pintu. Payah mesti di hotel. Itu tujuan pemerintah itu supaya orang tua jangan terbebani. Udah banyak betul beban sekarang. Akhirnya orang tua pun semangat, orang tua pun selamat. Insya Allah. Kalau kalian jaga diri kalian baik-baik. Itu minuman itu tertulis di atas botol. Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Paham? Tak perlu kujelaskan lagi. Sedang botol aja tak mau diterima orang kalau segel rusak. Apalagi segel kalian rusak. Kalau ada yang mau WA kalian, DM kalian di FB, di grup WhatsApp, di TikTok, di Instagram mau WA. Hai sayang. Dia bukan ayahmu, dia bukan atukmu, dia bukan pakcikmu, dia bukan abangmu. Yakinlah, dia buaya darat. Campakkan dia ke Sungai Siak. Dijemputnya kau ke rumah. Besok hari Sabtu. Besok malam Ahad. Dia pun datang bawa sepeda motor yang knalpotnya baru disunat. Bunyi knalpotnya beb 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 beb. Pas lewat di depan rumahmu beb.
Ibu mesti tegas, bapak mesti tegas. Hai bapak-bapak yang menonton acara ini di rumah, kau bapak yang berapa kali tidak ganti baju hari raya gara-gara menyekolahkan anakmu. Hai ibu yang melahirkan anak 9 bulan 10 hari kalian kandung anak ini. Di Pekanbaru ini mengandung masih 9 bulan 10 hari. Usus ini usus. Orang mengandung itu ususnya naik ke atas, mengecil, menyempit, makan tak bisa banyak. Kenapa? Karena janinnya membesar, berat anak 3,5 kilo. Kalian kalau mau merasakan hamil, balik dari sini, beli beras 3,5 kilo, ikat di perut kalian. 9 bulan 10 hari. Mengeluarkan 3,5 kilo itu, kalau mau kalian merasakan mengeluarkan 3,5 kilo, balik dari sini, kalian makan itu duku bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat, meregang nyawa melahirkan anak. Hei laki-laki, kalian jangan sangka kalian keluar di dunia ini mudah. Ini banyak anak-anak ini melawan emaknya. Enak saja dia pikir lahir ke dunia ini, dipikirnya lahir itu macam bersin, lahir. Hidup mati taruhannya mengeluarkan kalian ke atas dunia ini. Maka jaga kehormatan kalian. Jangan sampai kehormatan kalian hanya karena bakso dan mie ayam. Bu, saya bawa anaknya ya jalan-jalan ke tepi Sungai Siak, jalan sana jalan sini, jembatan Leton, pusing sana, masuk ke danau buatan, balik gembung. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang malu ditengok tetangga laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Yang keluar dari sekolah tak jadi melanjutkan kuliah karena malu laki-laki apa perempuan? Yang ketahuan tak perawan kalau nikah laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Saya melihat kalian sebagai anak saya melihat kalian sebagai santri murid saya melihat kalian sebagai keponakan saya tak mau kalian dirusak oleh playboy cap tupai, lompat pokok kelapa sana, lompat pokok kelapa ini, lompat pokok kelapa ini, habis berlobang semua pokok kelapa. Tapi itu tidak ada di SMK Negeri 1. Di sini nih kalau ditengok dari raut wajahnya baik-baik semua. Laki-laki yang baik bukan yang berani datang membawa mawar, tapi yang datang membawa mahar. Say no to bonceng. Tolong buatkan, sablonkan stiker, bagikan di lampu merah besok. Nanti kita bagi semua supaya ditempel di sepeda motor semua. Tulisannya say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Kalau ada yang sempat jatuh cinta pacaran di pagi Jumat yang penuh berkah bersama orang lebih 40 orang, kami berdoa di SMK Negeri 1 ini, ya Allah, yang pacaran putuskan ya Allah, putuskan ya Allah, putuskan ya Allah. Udah selesai. Sampai hati Ustadz mendoakan kami. Aku mendoakan putus bukan karena aku jahat, bukan karena aku benci. Aku mendoakan putus karena aku sayang sama kalian. Aku tak ingin kalian jadi bahan bekas, jadi bahan rongsokan, jadi bahan second hand. Kalian adalah anak-anak yang mulia. Kalian menjadi kebanggaan ayah kalian. Nanti acara nikahnya di Masjid Raya An-Nur Pekanbaru. Di saat itu ayah kalian meneteskan air mata. Aku nikahkan engkau dengan anak gadisku, dengan buah hatiku, dengan belayan jiwaku, dengan orang yang akan melanjutkan keturunanku, dengan orang yang aku sekolahkan dengan tetes peluh keringat dan air mata, dengan perempuan yang merupakan satu-satunya membahagiakan hatiku, dengan perempuan yang akan menjadi amal jariah bagiku. Di saat itu kalian berfoto dengan kebahagiaan. Amin. Saya tak ingin ayah kalian memegang calon menantu Fir'aun. Aku ingin ayah kalian duduk di pelaminan melelehkan air mata.
Emak kalian pun menangis. Cuman saya pesankan ibu-ibu, kalau anak kalian nikah saking harunya, tolong waktu di pelaminan itu jangan terlalu menangis, karena banyak juga tamu menengok. Tamu tuh menutup mulut bukan karena menangis, menengok celak luntur. Ada videonya itu viral. Acara sungkem, anak itu pun menangis, mama izinkan adik menikah, Ma. Kata maknya, iya. Orang semua bukan menangis, rupanya bulu mata tercabut. Allahu Akbar. Udah jam 9.30. Saya dikasih tahu Ustadz jam 10 mesti sampai di An-Nur. Ustadz ngomong sampai 9.30. Setelah itu jawab pertanyaan. Habis jawab pertanyaan, doakan anak-anak ini supaya mereka menjadi pemimpin pelanjut tongkat estafet kemajuan Riau masa depan. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Macam marah pula.